Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para viewers program 88. Jumpa lagi bersama saya. Masih di dalam obrolan nostalgia Gigi 94. Sekarang sudah ada dua wanita cantik di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Kalau di sebelah kanan saya ini teman saya selama di Gigi satu kelas. Saya biasa manggil beliau Wiwi. Nama aslinya Rusiwi Yuliani, nomor KTP ada di garis bawah ya. Kalau sebelah kiri saya, tetangga kelas saya, anak kakak 2. Hai. Kita biasa manggilnya Cemumun. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ngucapin banyak terima kasih nih udah mau ngobrol-ngobrol di channel YouTube kita. Buat pertama buat Wiwi deh. Gue pernah denger dari cerita-cerita temen kita Susi. Kalau lu tuh dari masih SD sampai SMEA waktu itu jalan bareng gitu. Terus kalau dari cerita versi lu sendiri, kenapa sih waktu itu lu masih sampai sekarang bahkan masih main bertiga tuh? Bertiga sih enggak, berdua. Kalau yang satu udah di Bekasi. Iya. Kalau main sih ya otomatis nggak main begitu sih enggak. Cuma kebetulan aja barengan dari SD, SMP, SMA. Terus sekarang pun masih gabung. Gitu loh, Bang. Masih akur lah ya? Masih. Iya, gue juga udah pernah cerita kan kalau waktu sebelum acaranya PRW kemarin gue nggak tahu lah. Mungkin tahu nama, tahu itu soal si Susi ini. Nah, kalau dari lu sendiri yang udah lu kenal dari kecil sampai sekarang tentang dia gimana menurut lu? Satu rame. Selain rame? Asik aja. Kenapa ini gue tanyain ke lu? Karena gue pengen butuh informasi dari teman-teman kita yang lain gitu. Artinya supaya ya insya Allah nggak tahu ya nanti di tahun 2022 itu kita mau ada rencana apa gitu kan. Jadi biar gue bisa masuk kemana-mana ke semua kelas angkatan 94 jadi lebih enak gitu. Nah kalau tadi gue juga udah sempat ngobrol-ngobrol gitu. Kenapa sih yang bikin lu jadi tertarik masuk ke Gigi? SMA. Ya, SMEA lah. SMEA. Ya itu karena ada temennya juga. Temennya itu. Karena nggak masuk ke negeri, kesitulah pelampiasannya. Enggak kan ada juga dulu waktu mungkin zaman kita ya, orang tua kita tuh selalu bilang gini, ini orang tua gue ya pribadi, SMEA itu katanya buat batu loncatan, katanya mitosnya dulu itu kalau masuk SMEA gampang cari kerja gitu. Apa itu salah satu salah satu yang orang tua lu kasih tahu lu supaya masuk ke SMEA? Enggak juga. Tapi lebih karena kedekatan teman itu tadi. Ya, itu juga tapi ya enggak gimana ya? Karena udah gabung bertiga itu ya mereka juga pada percaya gitu kayaknya. Oh, udah ada temennya gitu walaupun sekolah kan jauh tuh lumayan jauh. Iya. Gitu. Oke. Nah, sekarang gue mau pindah ke sebelah kiri gue. Jujur kalau buat gue dulu karena tetanggaan, gue tahu nih beliau ya kenal lah karena mungkin kita deketan karena gue AK1, beliau nih AK2. Tapi kalau untuk secara personal gitu untuk pribadi ya gue belum tahu banyak. Nah di kesempatan ini makanya gue pengen ngorek-ngorek banyak tentang Cek Mumun ini yang punya nama asli Munayati waktu di Gigi dulu dia AK2. Cek Mumun gue mau nanya gini, sampai sekarang ini menurut lu itu persahabatan Cemumun sendiri di AK2 itu bagaimana? Ya bagi gue sih maksudnya persahabatan di AK2 sampai sekarang kita alhamdulillah ya masih solid gitu loh. Emang karena kan gue kan orangnya nggak pernah lagi zaman dulu kan mainnya geng-gengan tuh. Iya. Kalau gue nggak pernah. Jadi gue masuk kemana aja gitu loh. Jadi gue ke geng ini gue masuk, ke geng ini tapi gue nggak ngikut geng gitu loh. Jadi gue tuh kemana netral aja, ya? Netral gue orangnya gitu loh masalahnya. Lah kalau Cemumun sendiri alasan masuk Gigi dulu apa?
alasan masuk GIKI itu tadinya kan gue pengen masuk ke negeri, ke SMEA 25 tuh ya, karena gue nggak dapet. Rencananya gue juga nggak masuk GIKI, gue mau masuk STM. Cuman bapak gue menentang gue, karena kan gue jiwa laki ya, maksudnya gue sukanya gitu karena pakai celana panjang apa gitu. Nah bapak gue nggak ngasih pas saat itu, kata bapak gue masuk dah tuh, maksudnya gue pengen SMA. SMA gue juga gue nggak tergiur sama SMA karena walaupun gue dulu di SMP biologi gue bagus, tapi gue nggak mau. Akhirnya tetangga gue tuh si Lia katanya tuh di SMEA GIKI aja, akhirnya gue masuk ke SMEA GIKI. Pas udah masuk SMEA GIKI, gue bersyukur sih, maksudnya itu kan SMEA GIKI baru ngadain SMEA, jadi kan kita angkatan pertama dari SMEA itu gitu loh. Nah di situ tuh gue sukanya. Awalnya gue juga nggak masuk AK2, tadinya gue TU berdua sama Majid. Setelah gue sama Pak Sudaryanto ya, yang guru statistik ya, yang berdua matematika tuh dia, guru matematika. Pas nilai matematika gue lupa. Iya, Pak Waluyo ya? bukan Pak Waluyo, Pak Sudaryanto, yang guru matematika dulu, yang orangnya galak banget, yang kacamata, yang dulu kata galak tuh, ya kan? Sugianto apa Sudian? Ya. Itu mah kepala sekolah, Pak. Bukan, wakil. Dia ngajarin matematika, nilai gue ternyata ya lumayan dah ya, tinggi. Gue sama Majid akhirnya gue pindah ke AK2 gitu. Kan kalau dulu kan pemilihan tuh nggak ada tuh ya. Kita pengen kemana-mana tuh tiba-tiba emang gue niatnya gue dari awal gue kan suka sama matematika. Gue mau masuk akuntansi kan dapat di TU terusnya ada steno, gue nggak ngerti lah tuh steno ya kan. Akhirnya pas nilai matematik gue lumayan tinggi, gue pindah deh tuh ke SMP AK2. sendiri dari mana dulu? Gue SMP itu gue sebenarnya gue dapet di SMP 29. Iya gue cadangan. Karena kan gue dibilangin kan dari nyokap kan anak gue kakak gue cewek, gue cewek. Nah bapak gue pengen cowok mungkin kali ya, jadi jiwa gue kayak laki. Nah gue mau masuk ke SMP 29 tuh gue sebenarnya udah dapet. Karena nyokap gue ngelihat gue mainannya layangan, enggak sih itu pokoknya mainan laki gitu ya. Akhirnya gue dimasukin ke Sanawiyah. Ke Sanawiyah. Sanawiyah yang dekat Gandaria itu dari tuh. Dari Sanawiyah itu sampai nggak ada teman. Nggak ada. Oh berarti lu sendiri. Lah terus lu tahu GIKI itu dari mana? Gue dari tetangga gue si Lia itu, yang sekarang udah jadi manajer Basiliko, manajer adik gue. Jadi akhirnya lu masuklah di situ. Di GIKI gitu loh. Menarik juga lah cerita lu itu tadi, terutama lu lebih sebenarnya kalau lu pribadi lebih menarik untuk masuk STM. Ke STM. Lu masuk SMEA karena lu ngerasa setengah diri lu cowok gitu. Jiwa gue jiwa laki gitu loh maksudnya. Ini pertanyaan yang mungkin wajib harus gua sampein buat ke teman-teman semua gitu. Pertanyaan wajib itu gini. Lu kan dulu waktu pertama lu masuk GIKI. Lu juga ya Wi ya, pertama masuk GIKI. Lu pernah apa sih yang pertama di pikiran lu ngelihat cowok-cowok yang pertama kali masuk GIKI? Lu lihat tampangnya ya kan? Lu kan suka ya mungkin harusnya nih mayoritas banyak kan tuh masuk di STM gitu, tapi kan masuk di SMEA gitu. Lah kalau apa sih kalau yang menurut lu sendiri? Gua waktu lagi pertama masuk GIKI. Apa lu nggak terlalu merhatiin itu? Gue merhatiin. Waktu lagi pertama masuk GIKI itu kan kita kan begitu masuk rame-rame nunggu pengumuman kan? Iya. Pengumuman yang misalnya dapat kelas mana ya kan? Nah di situ ternyata kata gue gini, kok SMEA banyak lakinya ya? Begitu. Biasa-biasa aja, nggak ada kepikiran tuh kalau nggak ada waktu itu cowoknya harus gini-gini gitu. Belum genit lah itu. Lu kapan mulai sadar tuh? Kelas 2 kah apa kelas 3? Maksudnya? Ngelihat tampang-tampang cowok anak GIKI tuh yang enggak ada. Iya. Biasa aja kayak teman aja. Justru pas kuliah tuh barulah ngelihat nih cowok nih yang gini-gini. Kalau pas SMA nggak harus. Nggak, maksud gue gini kan ada ya mungkin ya gini, namanya SMEA gitu kan, namanya SMEA sekolah yang ya mungkin lebih condong ke perempuan gitu. Nah ketika ini ada banyak laki yang kayak menurut gua tampangnya cocok masuk STM gitu loh, kok malah masuk ke SMEA? Malah nggak ada. Begitu, netral aja. Iya. Kalau gue sih enggak sih, maksudnya ya kalau gue mah gini, ternyata seru juga ya masuk di GIKI gitu loh. Ternyata kan cowoknya banyak gitu ya. Gue pikir kan tadinya kan cewek semua. Gue sih terus terang ya, gue maksudnya kalau temen cewek itu dulu lagi zamannya gue dari kecil sampai gue SMEA gitu ya,
apa namanya, gue tuh orangnya paling memilih kalau teman cewek gue, karena kalau cewek itu gimana ya, kadang-kadang kan kalau kayak sekarang gitu kayak baperan apa gitu ya. Kalau laki kan enak tuh, makanya pas lagi gue masuk ke AK2 pun gue sempet tuh sama almarhumnya Dewi dilabrak, yang suruh bayar apa gitu, itu gue kan nggak mau kan, tentang akhirnya si Dewi kalah ya almarhum Dewi. Iya tuh. Gitu. Iya gue ingat. Iya gue ingat Dewi. Dia kan galak kan, ngobrak-ngobrak gue, akhirnya dia kalah sama gue. Ternyata gue pikir kali gue diem itu gue suruh mau nurutin apa kata dia, tapi gue enggak kan. Terusnya akhirnya dia kalah sama gue kan. Nah kalau terusnya gue juga sempet gimana ya, pas lagi kayak si Nusia tuh main geng-gengan kan, sampai bikin geng namanya Noni tuh. Gue orang paling nggak bisa gitu. Makanya kan waktu gue mau kalau dari Giki gue berangkat sekolah itu, gue sering nongkrong di masjid tuh, masih Pelis, Ucek, sama itu semua ceweknya Nina doang. Nongkrong dulu kita, makanya kan terlambat mulu gua. Sering dihukum. Lu pernah punya cerita apa dari kelas 1 ke kelas 3 yang unik, kenapa selama di Gigi? Apa ya? Bertemannya sih sama cowok itu doang. Karena kita kan sebenarnya cowok itu. Iya, betul. Itu aja. Justru sama yang cewek-cewek nggak terlalu aktif. Kalau sama guru? Nggak ada. Lu lempeng-lempeng aja sih ya? Lempeng-lempeng aja gue mah dulu. Cuman memang lu yang agak menonjol secara penampilan emang. Waktu itu lu agak Apa tuh? wow. Oh gimana? Kalau pernyataan gua. Oh gimana? Ya pokoknya mau bilang wow lah. Artinya apa? Ya deskripsikan sendirilah. tapi untungnya ya kita tuh dari mungkin di AK ya, di AK itu nggak ada penggabungan ya, mungkin karena emang AK waktu itu cuma 2 ya, kan beda sama TN. Dari sempat ada TN 3 gitu, tapi ternyata pas kelas 2, kelas 3 hilang 1 gitu kan. Nah itu sempat hilang. Cuman gue jadi sampai sekarang itu yang gue agak apa ya, agak belum paham gitu loh. Kenapa sih dulu tuh ada AK1, AK2, TN1, TN2 gitu loh. Apa pembagian itu berdasarkan kemampuan kepintaran kah atau apa juga? Lu tau nggak? Enggak. Apa emang karena emang udah tahun sekolah asal aja ya? Enggak juga. Itu mah tanya ke guru lah, spesifik kayak gitu. Ya enggak, Bu, bukan. Kayaknya enggak, dari nilai juga enggak. Milah ke AK1 gitu kan, milah ke AK2 enggak kayaknya. Apa emang kemauan dari kita sendiri? Buktinya si Amril aja pindah ke AK2 ya? Iya. Kenapa tuh kriterianya yang ditanyain coba? Iya enggak juga kan, ada kadang yang dari anak waktu kelas 1-nya mungkin di TU dari TN, tapi kelas 2, kelas 3-nya dari T. Kan karena kita kan lempeng-lempeng aja di SD di enggak, tapi kayak si Joni, Teddy itu kan dari TN, pindah ke AK2 dia. Bisa jadi kan karena kayak prestasi. gua kan AK1 pindah ke AK2. Oh, masa? Dari TU pindah ke AK2. Itu Maksudnya gitu. Bisa TN juga gitu. Makanya dulu itu kelas gue memang paling nekat. Paling nekat kenapa? Cabut sekelas. Dihukum pun sekelas. Tapi nilai tertinggi itu pas lulusan AK2. Kata kepala sekolah ya. Nggak, itu betul itu. Iya, paling tinggi nilai AK2. Tapi paling bandel kita AK2. Kalau di antara itu di Giki ya. Itu mungkin versi yang kedua. Enggak. Emang kan kelas lain kan nggak ada yang namanya dihukum sekelas kan? Belum ada yang cabut sekelas kan? Kalau kita kan cabut sekelas. Tapi belum mau pernah. Cewek bandel, mau cewek baik. Belum pernah ada sekelas, dalam gitu. sejarahnya Giki bikin geger satu sekolah. Belum pernah ada kan? Waktu lagi main itu ya petasan ya? Enggak. Kita pernah bikin camping di Bogor. Pulang-pulang sama sekolah. Pas lagi upacara 4 orang tuh kesambat bareng, akhirnya selidikin. Itu agak sih kalau mungkin ya menurut lu benar kalau apa versinya di AK2 tuh memang AK2 yang paling. Tapi kalau buat gue sih setiap kelas pasti ada lah. Tapi itu juga pas camping gabungan AK2 juga. Itu hampir semua. Jadi memang dulu tuh di yang laki-laki untungnya kita memang berbaur. Kita nggak pernah bikin AK1 sendiri, enggak. Kita selalu bikin gabungan tuh semuanya, hampir semua kelas itu ikut kegiatan gitu loh. Lah mungkin ya kebanggaan mungkin ya, bangga tanda petik satu-satunya di AK1 itu mungkin
kebanyakan anggota OSIS. Jadi Iya. kalau pas lagi rapat OSIS, kelas kosong. Iya, iya. Hampir ya mungkin nggak ada setengahnya kali ya. Gue juga sempet dulu kan OSIS juga, cuman gue bagian ke agamisanya. Maksudnya. Rohis, Tapi rohis. rohis, cuman gue keluar. Iya. Jadi cuma sebentar doang, cuma 4 bulan. Gigi lanjut apa? Pendidikan atau langsung kerja? Kuliah setahun, Ah, terus kerja kerja. Kuliah di Sahid, Oh, kok boleh setahun? ambil sekretaris. Dari situ terus kerja di? Kerja di adalah Jadi 94 kuliah setahun 95 sampai Langsung kerja. sampai tahun 99. Heeh. 99 99 pun masih kerja. oh, masih kerja. Masih. Ketemu sama suami. Punya anak satu itu di karena aku kan Satu supplier kerjaan. daging, nah dia di hotel. Jadi oh kita gitu. Karena sering koneksi ketemu kan. gitu ya. Cinlok. Enggak juga, Oh, enggak juga. biasa. Kirain cinlok. Oh gitu, nikah lah sampai sekarang. Berarti dari 99 ke 2021 udah berjalan 12 tahun. Lumayan. Kalau Kok 12 tahun? 99 ke 2021. Anakku aja udah 20. Sorry. Dua. Oh iya, 22 betul. Kalau Cemungun dulu setelah tadi cerita ya, setelah lulus bahkan ijazah belum selesai udah mulai kerja Kerja di di Dunkin Donat, Dunkin mana? Pondok Indah. Pondok Mesir. Indah. Itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Dari situ Kerja di sama Matei itu di kantor Venesia. Venesia tuh kantor apa? Venesia. Jadi dia brandnya itu kayak Spring Bed gitu, kayak Spring Bed brandnya. Oh iya. Itu. Itu lama di situ. Enggak, cuma 2 bulan. Oh. Karena dunia saya bukan dunia kantor. Terus dunia apa? Fauna. Dunia itu maunya SPG aja. Oh, petualang lah ya, Iya. bebas. Nggak suka di kantor. Kalau di kantor orangnya gitu aja gitu maksudnya. Sama suami ketemu? Ketemunya itu dulu suami itu tetangga ya, kayaknya di Oh, tangga rumah. iya tetangga rumah di apa sih, di Singgalang tuh. Heeh. Cuman kita ya biasa aja gitu, nggak gimana. Pas giliran saya udah pindah, saya udah ada cowok berapa deh. Tiba-tiba dia ngoling saya juga nggak tahu gitu. Oh, jodoh lah. Maksudnya, iya jodoh lah. Sampailah sekarang. gitu. Iya. Oh. Nah, ini buat ibu-ibu nih. Kan kita pandemi ya. Iya. Anak paling kecil? Umur 8 tahun pas 2 SD. Wi, 7 tahun. 7 tahun. Ini kan kita 2 tahun lebih lah ya kita pandemi. Terus selama pandemi itu kan anak belajar di rumah ya. Iya. Nah, gue juga baru ngalamin tahun ini. Tadi gue cuma denger cerita gimana serunya tuh ibu-ibu kalau ngajarin anaknya. Sampai akhirnya gue ngerasain ngeliat setiap hari istri gue harus berhadapan dengan tugas-tugas sekolah yang sebegitu serunya dan kadang-kadang bikin rumah jadi rame. Gitu. Jangan lagi. Kalau buat lu berdua, pengalaman yang kayak gitu positifnya apa sih selama anak belajar di rumah? Buat lu orang tua. Tahu tugas anak Satu. karena anak yang 3 ke atas tuh aku udah nggak tahu, udah lepas tangan. Iya. Tapi justru yang kecil ini malah jadi Belajar lagi. gitu. Cuma Sama, jadinya tahu jadi kita bisa tahu tuh karakter anak gimana. Nah kan kalau misalnya kita sekolah itu kan ibaratnya anak bangun jam segini pergi, kantornya udah lepas kan. Iya. Nah sekarang kita tahu tuh pelajarannya gimana. Cuman emang bener pelajaran zaman anak sekarang nggak kayak kita dulu ya kan, terlalu rumit. Udah itu terusnya buku panduannya pun nggak sama dengan yang LKS, Oh, ya gitu. kan. Jadinya ya gitu deh, jadinya harus berdrama-drama dulu. Paling seru apa sih ngajar anak lu? Tentang Iya, selama belajar di rumah yang paling seru itu apa? kalau gue tuh baca, karena kelas 1 ya Suka gemes. suka gemes. Tapi kalau untuk hitung-hitungan dia bisa, udah pintar. Oh. Tapi kalau baca kadang-kadang suka, mama aja dulu dah, jadi gampangin. Kalau cuma paling seru apa? Paling seru ya gimana ya, kalau lagi pelajaran kayak suruh misi itu kan kelas 2 itu kalau menurut gue ya itu kelas 2 itu pelajarannya itu seperti kayak anak kelas 4. Jadinya dia udah cerita itu terusnya enggak, jadi kita baca nih cerita misalnya nih ini gitu ya, tapi itu di buku paket cuman kikisannya doang gitu loh. Jadi cuman
nggak sesuai yang gue bilang itu. Jadinya kita harus nyari ide itu doang. Jadi kita kayak kita yang belajar lagi gitu loh. Ya memang kalau narasi, mengembangkan narasi. iya enggak mungkin kalau memang kalau yang gue lihat sih mungkin karena memang kurikulumnya udah berbeda dan kayaknya zaman yang pendidikan sekarang kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon maaf, itu kayaknya memang lebih utama di praktek ketimbang teori. Kalau kita kan dulu mungkin waktu zaman kita kurikulumnya lebih banyak teori gitu, prakteknya hanya sekian gitu. Nah makanya sampai sekarang kayak tadi kayak menurut lu tuh pelajaran kelas 2 kok kayak kelas 4 gitu loh. Mungkin sebenarnya sih nggak gitu, karena ini perkembangan zaman juga pendidikan harus berkembang. Nggak bisa sama kayak zamannya kita kok. Pelajaran masih sama sama anak kita gitu. Itu berarti kan mundur gitu loh. Kalau gue jujur gini, gue suka merhatiin isi gue. Gue kalau ngajarin anak gue di rumah itu lebih ke soal praktek. Misalnya olahraga, dia harus nari. Itu gue yang bantu dukung. Tapi kalau yang menggambar, berhitung atau membaca itu istri gue. Dan kalau gue perhatiin gini loh, gue suka hampir tiap hari ngeliat gimana istri gue tuh harus agak tinggi suaranya, tapi istri gue tuh masih berusaha untuk beri pengertian anak gue yang kadang-kadang nih bahasa kita mungkin nggak sampai ke anak kita gitu loh. Tapi sebisa mungkin gue ngeliat istri gue tuh apa yang diomongin anaknya nyampe. Nah kalau lu berdua bagaimana? Apakah lu yang harus nyesuaiin anak lu atau anak lu nyesuaiin lu? Si Dimas yang nyesuaiin gue. Oh, kenapa itu? Soalnya dia tuh kayak kolokan gitu. Jadi kayak nggak, anak. Iya enggak, kayaknya malah jadi malas gitu kalau di rumah. Makanya suka beda suka ya kalau di kelas ya. Beda kalau itu suka telepon bu guru kan. Bu, ini ibu aja deh yang deh, tolong deh bu, udah dibilangin gitu. Soalnya dia kayak nggak takut sama mamanya. Lalu? Kalau gua jadi kalau seandainya kayak pelajaran coba baca cerita ini, tiba-tiba kan nggak sesuai sama yang ada di situ, kamu buat cerita sendiri, otomatis segitu kan nggak penting kan, otomatis kita yang buat ceritanya, jadinya ya gua lah yang sesuai dia. Harapannya buat alumni semua, sampai kapanpun kita tetap silaturahim. Jaga. Kalau Cemu? Ya pengennya harapan gue sih ya, maksudnya jangan per kelas aja kita silaturahmi. Kalau perlu seperti kayak yang di rumah RW gitu loh. Oh iya. Kalau bisa kita setahun sekali kita ngadain gathering, gitu, gathering family gitu. Jadi kita bisa tahu semua. Gitu harapan. Oke. Nah, itu mungkin salah satu curahan hati dari Cemumun atau Wiwi. Mudah-mudahan alumni Giki angkatan 94 jangan berhenti untuk tetap berkawan, untuk tetap menjadi sahabat. Soal caranya bagaimana kita tetap solid, kita tetap bersatu, kita lihat ke depan. Tapi intinya mudah-mudahan dengan adanya video ini dan juga nanti video-video lain dari alumni Giki, semangat kita untuk tetap silaturahim, semangat kita untuk tetap bisa kumpul bareng akan selalu ada. Oke guys, itu aja obrolan gue sama Wiwi dan Cemumun. Kalau ada hal-hal yang baik dari obrolan kita bertiga ini, silahkan dipakai. Tapi kalau nggak ada yang baik, buang jauh-jauh. Akhirnya kita bertiga ngucapin terima kasih banyak. Assalamualaikum. Cayo. Salam. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.